Halo teman semua, selamat datang di Bamboo Story, channel yang membahas berbagai macam kisah, sejarah, dan hal-hal lainnya. Pada kali ini, kami akan membahas kisah Ali bin Abi Thalib. Dia termasuk golongan pemeluk agama Islam yang pertama dan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Secara silsilah, Ali adalah sepupu Nabi Muhammad. Pernikahannya dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikan Ali sebagai menantu Nabi Muhammad. Setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, Ali diangkat sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam. Bersama dengan tiga pendahulunya, dia digolongkan sebagai Khulafa Rasyidin. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Nabi Muhammad, sekitar tahun 599 atau 600 Masehi. Ayahnya adalah Abu Thalib dan ibunya adalah Fatimah binti Asad. Dikarenakan fakirnya keluarga Abu Thalib memberikan kesempatan bagi Nabi Muhammad beserta istrinya Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi Muhammad sejak dia kecil hingga dewasa. Sehingga dari kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad. Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu kenabian Nabi Muhammad, atau orang kedua yang percaya setelah Khadijah, istri Nabi sendiri. Pada titik ini, Ali masih berusia sekitar 10 tahun. Ali banyak belajar langsung dari Nabi Muhammad karena sebagai anak asuh dia memiliki kesempatan selalu dekat dengan Nabi Muhammad dan hal ini berkelanjutan hingga dia menjadi menantu Nabi. Didikan langsung Nabi Muhammad kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam membentuk Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, dan bijak. Nabi Muhammad beserta para sahabat hendak pergi berhijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebelum Rasulullah pergi berhijrah, para kaum kafir Quraisy memiliki rencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Untuk mengelabui kaum Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad, Ali menyamar sebagai Nabi dan menggantikannya untuk berpura-pura tidur di tempat tidur Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhasil menyelinap keluar dari Mekah tanpa diketahui kaum Quraisy. Kaum Quraisy pun kecewa sangat mengetahui bahwa yang tertidur bukanlah Nabi Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib. Tidak lama kemudian, Ali pun berhasil menyusul Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tidak lama setelah hijrah ke Madinah, Ali menikah dengan putri Nabi Muhammad, Fatimah Az-Zahra. Dalam pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang putra bernama Hasan dan Hussein, serta 2 orang putri bernama Zainab dan Ummu Kulthum. Ali dan Fatimah hidup di dalam kemiskinan, namun dipenuhi dengan hikmah. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Ali diceritakan tidak menikah lagi dengan wanita lain hingga Fatimah Az-Zahra wafat. Pada masa Nabi Muhammad, Ali hampir mengikuti semua peperangan, termasuk peperangan yang sudah masyhur. Beberapa saat setelah menikah, pecahlah Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Di sini, Ali menjadi pahlawan di samping Hamzah, paman Nabi. Banyaknya umat Quraisy Mekah yang tewas di tangan Ali menyebabkan semuanya sepakat bahwa dia menjadi bintang lapangan dalam usia yang masih sangat muda, yaitu sekitar 25 tahun. Perang Khandaq juga menjadi saksi nyata keberanian Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Amr bin Abdi Wud dengan satu tebasan pedangnya yang bernama Zulfikar. Amr bin Abdi Wud terbelah menjadi 2. Dalam perang Khaybar yang terjadi karena pengkhianatan kaum Yahudi atas perjanjiannya dengan umat Islam, kaum Yahudi bertahan di benteng Khaybar yang sangat kokoh. Di saat para sahabat tidak mampu membuka benteng Khaybar, Nabi Muhammad bersabda, "Besok akan aku serahkan bendera kepada seseorang yang tidak akan melarikan diri. Dia akan menyerang berulang-ulang dan Allah akan mengaruniakan kemenangan baginya. Allah dan Rasul-Nya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasul-Nya."
Maka seluruh sahabat pun berangan-angan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun ternyata Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan kehormatan tersebut serta mampu menghancurkan benteng Khaybar dan berhasil membunuh seorang prajurit musuh yang berani bernama Marhab, lalu menebasnya dengan sekali tebas hingga terbelah menjadi dua bagian. Ali tidak mengikuti perang Tabuk karena mewakili Nabi Muhammad untuk menjaga kota Madinah. Setelah Nabi Muhammad wafat, terpilihlah khalifah yang dipercaya untuk memimpin umat Islam. Khalifah pertama adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan menyebabkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah menyebabkan tidak adanya pilihan lain selain menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Waktu itu, Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah memaksa, sehingga akhirnya Ali menerima baiat tersebut. Hal ini menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Sebagai khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib memerintah selama sekitar 5 tahun. Masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintahan khalifah sebelumnya. Untuk pertama kalinya, perang saudara antara umat muslim terjadi saat pemerintahannya. Pertempuran Basra, 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan menurut beberapa kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan akan terjadi oleh Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup. Hal ini juga diperparah oleh hasutan-hasutan para pembangkang yang ada sejak zaman Utsman bin Affan, sehingga menyebabkan perpecahan dan peperangan di kalangan kaum muslim. Tidak hanya selesai di situ, konflik berkepanjangan terjadi hingga akhir pemerintahannya. Pertempuran Siffin yang melemahkan kekhalifahannya juga berawal dari masalah tersebut. Ali bin Abi Thalib, seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, mengalami kesulitan dalam administrasi negara karena kekacauan luar biasa yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Pada 19 Ramadan 40 Hijriah atau 27 Januari 661 Masehi, saat sedang sholat di Masjid Agung Kufah, Ali diserang oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia terluka oleh pedang yang diracuni oleh Abdurrahman bin Muljam saat sedang bersujud ketika sholat subuh. Ali memerintahkan anak-anaknya untuk tidak menyerang Khawarij tersebut. Ali bahkan berkata bahwa jika dia selamat, Abdurrahman bin Muljam akan diampuni. Sedangkan jika dia meninggal, Abdurrahman bin Muljam hanya diberi satu pukulan yang sama, terlepas apakah dia akan meninggal atau tidak. Ali bin Abi Thalib meninggal 2 hari kemudian pada tanggal 29 Januari 661 atau 21 Ramadan 40 Hijriah. Hasan bin Ali memenuhi qisas dan memberikan hukuman yang sama kepada Abdurrahman bin Muljam atas kematian Ali. Demikianlah kisah Ali bin Abi Thalib. Semoga kisah ini bisa menambah iman, wawasan, dan khazanah keislaman bagi kita semua. Kami undur diri, terima kasih.